Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau memang semangatnya adalah perbaikan, kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ada ruang yang dibutuhkan untuk perbaikan. Nah, kenapa tidak sekalian aja dukung hak angket untuk membuka secara gamblang di hadapan publik? Pertama begini, kami menghormati semua upaya yang sedang dilakukan oleh rival politik, ya. Dalam hal ini misalnya di 01 maupun 03 atau siapapun. Jadi silahkan saja dalam konteks itu. Jadi Pak Prabowo menghormati semua proses instrumen demokrasi. Jadi Gerindra tidak akan hak angket ya? Tidak mendukung? Yang jelas kalau Gerindra tidak akan pernah mendukung hak angket. Jadi tapi kalau kemudian ada yang mau menggerakkan itu ya silakan saja. Oke, jadi poin proses perbaikan itu di mana, Bang Daniel? Proses perbaikan banyak hal ya. Tadi terkait dengan misalnya costly, kita akan mulai diskusikan itu nanti. Kan seperti tadi saya sebutkan, kita akan melibatkan banyak pihak untuk bicara formulasi terbaik dalam proses pemilu kita ke depan. Dan itu komitmen Pak Prabowo. Tapi Mbak Pera, yang menjadi catatan terpenting bagi Pak Prabowo adalah perbaikan kualitas demokrasi kita itu harus beriringan dengan upaya kita menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Jadi komitmen Pak Prabowo itu adalah seiring dengan perbaikan kualitas demokrasi kita, maka juga harus hadir kesejahteraan terhadap rakyat. Itu penting. Nah, kalau kemudian hari ini muncul berbagai kritik, kesejahteraan itu melalui apa? Ya tentu proses demokrasi yang sehat, kemudian kerja-kerja kebijakan pemerintah yang pro dan afirmasi terhadap rakyat itu harus hadir sesegera mungkin. Saya mau kemudian tarik ke belakang. Misalnya kalau kemudian hari ini banyak kritik pasca Pilpres, itu hal yang wajar saja. Misal tadi Pak Mahfud, kemudian Pak Yusuf Kalla, misalnya bahkan Pak Yusuf Kalla kan sempat bilang bahwasannya proses Pilpres 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah. Itu kan kita bisa lihat dua hal, Mbak. Secara praksis bagi Pak Yusuf Kalla yang terburuk itu adalah 2024. Tapi yang terbaik bagi Pak Yusuf Kalla kan 2014 dan 2004 itu bagi Pak JK. Tapi terakhir yang terburuk 2024 bagi yang disampaikan. Pak Mahfud MD yang terbaik itu adalah 2019, tapi yang terburuk adalah 2024. Kenapa? Karena yang terburuk itu di mana mereka kalah. Yang terbaik di mana mereka menang. Jadi subjektivitasnya itu saja. Jadi hanya soal subjektivitas saja. Secara ini loh, itu secara praktis. Tapi secara etis, saya mau katakan gini, secara etis lah, kritik mereka benar. Secara etis itu akan menjadi forum yang harus jadi introspeksi semua pihak yang terlibat. Jadi saya mau bicara secara praksis bagi mereka yang terbaik di mana mereka menang, yang terburuk di mana mereka kalah. Tapi secara etis kita semua sepakat dengan nilai-nilai normatif yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi poinnya hanya kritikan bagi yang kalah saja. Pernyataan Bang Daniel bagian terakhir ini benar nih, cocok logikanya. Dan itu yang menimbulkan keanehan ketika pernyataan Pak Prabowo menyatakan ketika dia menang, malah pemilu kali ini costly itu, tiring, dan messy. Nah ini yang kemudian menjadi catatan. Tidak lumrah seseorang menang merasa kecewa dengan proses penyelenggaraan yang ada. Dan itu menjadi catatan yang mendukung pernyataan dia hak angket. Ini uniknya, saya belum selesai. Oleh karena itu betapa pentingnya hak angket itu untuk menyelidiki tidak hanya pernyataan yang menang, yang menyatakan ini lelah, costly, dan tiring itu, dengan juga pernyataan pihak yang menjadi rivalnya, bahwa ini penuh kecurangan. Kedua-duanya harusnya bermuara ke forum hak angket untuk membuktikan bahwa memang ada masalah serius dalam demokrasi. Bagi yang dicurangi bahwa proses ini penuh kecurangan, bagi yang menang ini melelahkan penuh dana, begitu ya. Dan itulah yang akan diselidiki mana yang benar dari dua pihak ini di dalam forum. Jadi muaranya harusnya hak angket juga sama katanya. Ini kelebihan Pak Prabowo, ini kenegarawanan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu selalu terbuka dengan otokritik. Nah tadi saya sebutkan ketika diskursus kita permasalah etis dan etik gitu, itu Pak Prabowo bicara terbuka seperti tadi disampaikan. Tapi kalau kemudian argumentasi yang dibangun itu ada argumentasi praksis, kemudian digerakkan oleh mereka yang sebutlah dalam tanda kutip
sementara ini kalah, itu jadi gerakan praksis, gerakan tantrum. Saya menggunakan istilahnya gerakan tantrum politik. Nah, kalau tantrum politik itu kami melihat ya sudah, biarkan saja dulu, tantrum dulu sampai kemudian di akhir kita lihat bahwasannya fakta jadi tantrum sudah ini terbabar. maksudnya hanya temporary begitu ya? Ini kan tantrum politik yang biasa kita terima dan kita dengarkan pada momen terakhir, pada di hukum ketika sudah disolkan. Saya bisa belum bilang tantrum politik Tantrum itu kesal yang sudah 2 kali. Tapi yang saya ingin katakan adalah senegarawan apapun orang, tidak ada yang unik dan aneh seperti pernyataan Pak Prabowo ini. Sehingga perlu diketahui dan didalami pernyataan itu. Menang kok tantrum juga begitu ya terhadap kondisi pemilu yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.